Udah? Halo, welcome to Ride. Dia opening sendiri. Belum kayak Ya udah, lanjut. Nah, I will not cut it. Oke. 1, 2. Udah. Hello. How are you? I'm good. Welcome Good. to Ride. Kita mau bahas apa nih sekarang? Episode hari ini kita mau bahas mitos-mitos yang ada di Bali. Dan di Indonesia pada umumnya ya, Oke, di Indonesia. yang sering dikenal. Jadi kita harus tahu dulu mitos itu apa sebenarnya. Mitos adalah suatu hal yang dipercaya dan kebenarannya belum pasti. Belum pasti. Ya. Oh. Biasanya ini mitos itu berhubungan dengan hal-hal apa ya? Budaya? Urban Oh. tradisional gitu. Oh. Tradisional urban. Ada juga yang bilang mitos tuh untuk apa namanya mendidik anak. Oh ya benar. Nakut-nakutin. Nakut nih, lebih ke nakut-nakutin. Mendidik anak agar anak tuh kayak, oh ya mama aku pernah bilang seperti ini dan aku tidak boleh melakukannya kayak gitu. Oke, Oke. jadi di sini kita ada 5 poin Ya. mitos-mitosan. Yep. Bukan mitos-mitosan ya. Mitos beneran. yang dipercaya. Dulu kalian percaya mitos nggak? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Not at all. Not at all. Anda? Ada yang Anda percaya apa enggak? Dikit ada. Ada yang Anda percaya dikit Ya, gitu? ya ada. Contohnya lihat ini rambut saya gondrong. Tahu kenapa? Ada Oh. alasannya. Kenapa? Karena istri Istrinya. saya hamil. Oh iya, aku sempet tuh nanya ya sama orang berkasta nih di Bali. Dia kebetulan istrinya hamil juga kan. Ya. Hal buruk apa sih yang akan terjadi saat istri Anda hamil dan Anda motong rambut? Dia bilang sebenarnya nggak urusan apa-apanya gitu. Terus apa dong? Ya kenapa? Jadi ini tuh sudah kayak dari dulu aja terjadi. Dia kebiasaan. bilang kayak gitu. Jadi Ya. kayak dari kakeknya dia begitu, bapaknya begitu, om tantenya begitu, ya dia begitu deh gitu. Kalau aku sebenarnya kayak 99% nggak percaya sama mitos ya. Tapi kalau misalkan ada penjelasannya secara ilmiah dan memang ada kayak efeknya secara real gitu, Ya. aku mungkin akan percaya. Oh. Tapi jatuhnya kalau ada penjelasan ilmiahnya jatuhnya jadi bukan mitos lagi Ya, kan. sudah ada Gitu. penjelasan. Itu udah makanya aku tanya sama dia kan. Nanya secara sopan nih, hal buruk apa yang sering terjadi kalau andai kata di saat istri Anda hamil, Anda Potong rambut. rambut. Dia bilang secara jujur sebenarnya nggak ada Nggak ada. urusannya apa-apa. Ya emang begini dari dulu. Dia tuh kayak ngikuti saran orang tuanya gitu loh. Jadi orang tuanya dulu melakukan itu, ya udah dia ngelakuin itu Tapi juga. kan gini ya, biasanya kan mitos itu kan ada filosofinya nih. Hmm. Iya kan? Hmm. Kayak misal nih di Indonesia nih yang paling terkenal kalau nyapu tuh harus bersih, kalau enggak nanti suaminya brewokan Brewokan. gitu. Kayak padahal nggak ada salah juga suami Iya. brewokan. Iya. Ada yang ganteng ya. Itu maksudnya emang harus bersih aja gitu Nah, ya. sebenarnya cuman karena filosofinya tuh biar karena zaman dulu itu brewokan itu identik dengan kayak orang Berantakan, messy gitu ya. messy atau mungkin tidak baik lah Ya. gitu kan. Jadi kayak anak-anak nih ditakut-takutin biar nyapunya bersih Ya. gitu. Biar nyapunya tuh nggak asal-asalan. Itu kan filosofinya nih. Kalau rambut nggak dipotong Nah, nih nggak ada. ini jadi aku nanya sama istrinya ya. Aku nanya sama istrinya. Kenapa sih suami Anda tuh harus tetap gondrong saat Anda hamil? Jadi di masa dulu, ini ceritanya dia ya. Di masa lalu itu cowok gondrong itu jelek. Ya, jadi supaya istrinya nggak minder ya. Jadi istrinya ini kan hamil nih. Ya, kan kelihatan agak. Jadi kan dia agak kelihatan jelek. ya kurang menarik. Jadi supaya cowoknya tidak main sana sini nih nyari cewek lain, dia dijelein Ya. dengan cara digondrong gitu. Dulu kayaknya ini. Dari dulu tuh kan kayak apa namanya Angling Dharma apa tuh misalnya kan kesatria-kesatria tuh pasti ganteng gitu loh. Ya. Ya sebenarnya ada juga kesatria yang rambut panjang. Iya. Justru Sebagian besar kesatria rambutnya panjang Gondrong. dari bonding lagi. Ya setidaknya ya rambutnya dia kan nggak cocok gondrong. Iya. Jadi mitos ini works di kehidupan dia. Cuman kenapa orang hamil itu cenderungnya jelek? Why? Tapi ada kok yang hamil cantik juga ya. Iya itu kan mitosnya. Tujuan dibuat mitos kan begitu. Jadi anggapannya ini istrinya lagi jelek nih. Gitu loh Ya lebih. dia dibikin lebih jelek lagi. Iya gitu. Padahal tanpa gini pun udah jelek ya. Ya, tanpa gini udah jelek ya. Ada di videonya Ride yang dulu versus sekarang. Lihat dia rambut pendek di situ ya. Aduh. Di sini. Oke, yang pertama. Itu tadi yang pertama. Ya, rambut gondrong. Ya rambut gondrong. Yang kedua Oke, tadi nyapu nggak bersih. Ya, nggak bersih. Ya itu
Ya, itu poinnya semua. saya ya, itu untuk mendidik anak aja kan. Iya benar. Agar nyapunya bersih. Oke, next. Nakutin lebih. Ya, next ada kita buka di HP. Yes. Kita googling. Ini dari potensibandung.com. Ya. Oke, yang pertama itu adalah memotong Memotong. kuku pada malam hari. Bacain dong. Masyarakat Bali percaya bahwa memotong kuku di malam hari dapat membuat orang tua kita celaka atau mendoakan orang tua kita meninggal. Motong kuku di malam hari juga dipercaya dapat memperpendek umur kita. Enggak gitu dong. Bukan memperpendek kuku ya? Enggak, tar dulu. Ini siapa yang nulis ya? Nah, gini ya. Ini poinku nanti ramai ya. Ya. Aku yakin dia udah greget banget ngomong. Jadi Apa hubungannya ya? dapat membuat orang tua kita celaka. Dan gimana? Nah, aku nggak ngetawain mitos ini gimana ya. Cuma aku yakin banget orang Bali pasti setuju ya. Nggak ada masuk akalnya sama sekali nggak. Nggak ada hubungan. Potong kuku di malam hari buat orang tua celaka tuh kayaknya nggak masuk akal. Setidaknya di common sense ya. Ya, nggak ada hubungan sama sekali ya. Ya, mau potong kuku kita pagi hari, siang hari, malam hari, kalau orang tua Anda di jalan ugal-ugalan ya, agak celaka aja gitu maksudnya. Tapi kalau orang tua hati-hati, pakai helm dan ngikutin aturan, ya paling nggak meminimalisir kecelakaan kan, ya pasti selamat dong. Terus? Sejujurnya mitos ini, namanya mitos kan Yeah. pasti nggak ada yang masuk akal Iya. So, mitos mana ada yang masuk akal gitu. Cuman mitos potong kuku di malam hari ini aku sering banget loh dengar. Kayak Oh, iya. bahkan nggak cuma di Indonesia, di Korea nih ada mitos yang sangat-sangat terkenal, nggak boleh potong kuku di malam hari. Karena kalau di Korea yang setahu aku tuh, mereka nggak boleh potong kuku di malam hari karena apalagi terus kukunya dibuang ke depan rumah. Kayak gitu. Karena katanya ada makhluk yang nanti makan kukunya terus bisa menyerupai lalalala segala rupa itulah kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia ada juga mitosnya ini dalam hukum Islam ya. Woi, susah ngomong. Di dalam Susah ngomong. di dalam agama Islam itu tapi sama-sama kayak mungkin bisa dibilang mitos entah mitos, tapi ada juga kok yang menjalani gitu. Orang ketika lagi perempuan terutama ketika lagi haid itu nggak boleh potong kuku. Dan kalau cowok sebelum sholat Jumat nggak boleh potong kuku. Hal apa yang akan terjadi kalau mereka lakuin itu? Jadi kalau di agama Islam itu percaya kalau kuku ini bagian dari tubuh kita. Jadi kalau misalkan cewek kalau misalkan lagi head nggak boleh potong kuku karena kan kalau cewek di Islam kalau lagi head beres head kan ada mandi besar nih. Mandi besar ini ceritanya kayak mensucikan kembali diri kita. Nah kuku kita ini yang bagian dari diri kita Nggak ini kena air. itu harus disucikan juga. Makanya jangan potong kuku dulu sebelum headnya beres biar ikut kesuciin dulu gitu. Tapi di Indonesia kalau potong kuku malam hari dan orang tua celaka Itu lebih nggak nyambung ya? itu Kalau mohon yang maaf itu ya, mau punya orang kalau nggak punya orang tua siapa yang celaka? ya anak yatim piatu. Gimana kan? Makanya. Nah, maksudnya ya nggak gini ya. Jadi kita kan sempat punya poin tadi mitos untuk mendidik. Ya, ini apa ya? Kalau kita ambil ya di mana mendidiknya. Kalau menurutku gini, zaman dulu itu kan pencahayaan itu kan sulit ya, masih pakai lampu yang api-api ala walaupun apapun. Nah, kalau malam-malam kan itu gelap, potong kuku malam-malam itu takutnya terluka. Jadi kayak janganlah potong kuku malam-malam. Apalagi gitu. zaman dulu mungkin ada Tapi aku mikir itu sampai kayak gini loh. Ya oke, kita bilang dulu nggak ada pencahayaan ya. Terus kita potong kukuan, terus orang tua kita kan di kamar misalnya potong kuku, terus orang tua tuh, nah udah bapak bilang jangan mati nggak lu. Bukan gitu. Kan zaman dulu nggak ada potong kuku, kan gelap kan. Orang potong kuku pakai keris. Nah, bapaknya nggak lihat, ketabrak kerisnya. Oke. Sorry pak. Ya mati. Ya bapak. Oke, bapaknya tidur kan. Tar potong kuku, iya anak. Terus bapaknya ketusuk kayak, sudah bapak bilang. Jangan potong malam-malam. Oke, next. Jadi ini menurut kita Ketawa sudah. bagi yang percaya terserah. Mohon maaf ya guys, kita bukan yang make fun of mitosnya enggak. Kita cuma make fun of pikiran kita sendiri aja. Kita aja yang bodoh Gitu gitu. aja ya. Gitu. Tapi kita respect apapun mitos yang ada yang berkembang di Ya, masyarakat. kepercayaan Anda Kepercayaan. itulah kepercayaan Anda.
Oke, next. Let's agree to disagree ya. Ya, dilarang duduk di atas bantal. Oke. Coba. Orang tua di Bali selalu menasehati anaknya untuk tidak duduk di atas bantal. Secara logika, bantal adalah tempat untuk kepala dan tidak etis jika menempelkan pantat pada alas kepala. Kalau yang ini, di Indonesia itu kayaknya. Atau yang ini kan hal buruk yang akan terjadi nggak ada. ya. Cuma dia menekankan pada etika. Ya. Kalau aku sih jujur, dari dulu mengikuti kalau ini bilang mitos oke lah. Ya. Orang tuaku, keluargaku juga mengikuti mitos ini. Kita waktu dari saya personal waktu dari kecil dilarang duduk di bantal kepala. Ada masanya di mana main sinetron atau apa tuh dudukin bantal di sofa itu kan. Aku kayak anjir nggak sopan dulu orang ini kayak gitu. Kesempat di masa itu. Tapi itu bantal buat sofa kan? Bukan. Iya whatever it is, tapi bantal is bantal kan waktu itu di otakku. Ya. Kayak aku mikir, nggak sopan orang nih kayak gitu. Aku sempat mikirnya gitu. Tapi kalau aku ini setuju secara etika ya karena itu pertama tempat untuk kepala dan tidak etis rasanya kita dudukin. Ya. Itu dulu. Kalau aku sih kayak ya oke, make sense lah itu berkaitan dengan Etika. tapi aku pribadi aku nggak menjalani itu. Kayak aku mau duduk di tapi terutama bantalku sendiri ya. Kalau bantalku sendiri ya muka-muka gue, pantat-pantat gue gitu. Kalau punya orang Ya, mungkin aku agak segan ya? hati-hati ya, agak segan gitu. Tapi in general aku nggak terlalu menerapkan sih. Gitu. Apalagi kalau bantal sofa, bahkan kan ada bantal yang khusus buat di pantat gitu. Memang. Iya. Tapi menurut saya dulu kan bantal is bantal. Anda gimana? Kalau saya ngikutin sih. Ini di keluarga Anda juga? Ya, soalnya ya itu nggak etis aja sih. Ya, Kan berarti kepala. kita kan orang Bali berdua. Ya. Kita emang menjalani dari dulu ya. Itu diajarkan. Berarti Anda dulu diajarin nggak sempet yang ini di rumah Anda? Waktu Anda kecil? Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Tapi tahu-tahu sendiri ya emang. Enggak tahu-tahu sendiri kayak kita Baru denger ini jangan-jangan. enggak, maksudnya kayak buat kita sebenarnya bantal is bantal, kayak tidak terkait dengan etika, mau ditaruh di kepala, mau ditaruh di pantat, kayak what's wrong with your pantat? Ya. Ya. Just again pesannya, let's agree to disagree. Yes. Oke, poin keempat itu adalah apa? Poin keempat adalah dilarang foto bertiga. Oke, penjelasannya apa nih? Menurut cerita, jika foto bertiga, maka salah satu dari orang yang difoto tersebut akan meninggal. Yang tengah ya biasanya. Iya, yang Aku sering kata banget orangnya. nih denger Jangan ini. di tengah, jangan di tengah Jangan ya. foto di tengah, nanti yang tengah meninggal. Wait, padahal kan tiga-tiganya kalau udah umurnya ya meninggal juga. Iyalah. Enggak. Apa? Aku juga sempat sih dengar ceritanya nih kayak apa namanya, kalau bertiga yang satunya tuh bakal dicari setan, tapi aku dengernya gitu ya, nggak meninggal sekeras ini ya maksudnya why gitu loh yang buat ini why. Soalnya ini kita bertiga nih, siapa yang mau? Waduh, yang Oh ya, terlalu sering loh foto bertiga. Iya. Waduh, berat nih, berat. Dono kasino. Lihat ke sini, Miss. Oke. Terus Ya, kalau ini sangat jelas ya, tidak make sense. destiny aja sih. Tapi kalaupun dibilang mendidiknya ya, seperti poin yang tadi pertama yang menyapu itu. Foto bertiga itu mendidiknya apa? Jangan foto bertiga tuh ya. Filosofinya nih apa gitu? Oh, maksud aku ngerti. Gini. Apa? Misalnya ada nih, orang kan berpasang-pasangan. Oh, Misalnya iya. Pak Indra punya istri, bukan misalnya sih, pasti punya istri. Saya punya pacar. Kita hangout nih, double date. Terus Pak Indra bilang, istriku jangan kamu ikut foto, pergilah kau, gitu kan. Terus saya sama pacar saya sama Pak Indra foto bertiga. Sampai rumah dia dibaca sama istrinya, loh, kamu nggak bangga sama aku, Mas? Kamu nggak bangga sama aku, Mas? Iya. Atau Atau zaman dulu belum ada selfie ya. Belum ada. Jadi harus satu orang yang fotoin. Kalau berempat kan satu orang fotoin. Jadi bertiga supaya menghindari itu. yang meninggal kan 3 di antara itu. Tapi kenapa harus yang tengah? Hah? Enggak, ini Mati kejepit kali. ada foto. Ya. Yang meninggal tuh nggak ditentuin di tengah, di samping di mana. Ya, kita Pokoknya ada salah satu yang bakal meninggal. Gitu aja.
Ya. Kalau mitos yang sering aku dengar itu jangan foto bertiga, nanti yang tengah meninggal. Gitu. Sama. Oh, yang tengah meninggal. Saya juga dengar yang itu. Makanya malas saya yang tengah biasanya menghindari. Kejepet kanan Ya, kiri. ya. Oke, next. The last. Kelima yang terakhir adalah jangan melintas di bawah jemuran. Dipercaya akan mengurangi kewibawaan dan kepercayaan orang lain. Kepercayaan terhadap apa? Oh, kepercayaan diri. Kepercayaan terhadap orang lain. Kepercayaan orang lain pada kita. Kepercayaan orang lain kepada kita. Ya. Jadi Gue nggak percaya sama lu lewat di bawah jemuran. Mau bisnis nih, kita mau bisnis. Terus awalnya tertarik. Terus Miss Rahma lagi di pojok kan, saya di sini. Hah? Ada jemuran kan, lewat bentar. Saya kan capable nih. Ya. Bisnis saya maju. Ya. Anda mau berbisnis sama saya kan? Ya. Kita ketemu nih. Ya. Saya mau lewat ada jemuran. Seret. Jadi kita berbisnis? Enggak. Habis lewat bawah jemuran tadi. Bukan, ini kayaknya saya tahu. Sepertinya ya. Soalnya kan jemuran ada beberapa ya, baju kita ada celana dalam biasanya di jemuran. Sama seperti bantal, kepala sama celana, Daleman. ya sama daleman kalau dilewati agak kurang sopan itu sih sudah. Terus saya ngejemurnya gimana dong? Jangan Jangan bawah, ngejemur. di bawah. Maksudnya jemurlah di tempat tersembunyi. Ya, gitu. tersembunyi atau jangan terlalu setinggi. Enggak, maksudnya jangan, ini kan yang dilewati ya. Ya, Berarti jangan jemur pakaian dalam tuh di pageran rumah Anda. nah, yang bisa dilewati agak di pojok kan. Itu ya, iya dong. Apalagi pakai rumah orang. Nah, Tapi itu banyak. tapi ini sempat sih ada kayak beberapa orang, terutama ini kan karena mitos Bali ya. Ya, Ada beberapa orang Bali yang emang agak tidak mau melintasi jemuran yang ada itunya gitu loh. Nah, setelah aku tanya dulu sempat, ini dia kenapa sih kok kalau mau lewat tuh jemurannya tuh harus digeser dulu baru dia lewat kan gitu. Adalah di satu gang gitu kan. Ya karena itu terlihat tidak sopan aja, tidak baik gitu loh. Jadi tolong geser dulu nih biar bisa saya lewat gitu. Jadi kayak iya sih, maksudnya itu yang jemur dong, berarti yang harus introspeksi diri. Ngalangin jalan dong jemurannya berarti. Iya, itu aja berarti. Jadi kalau ini ada poin mendidiknya nih. ya. Potong kuku di malam hari itu yang buat mitos muhasabah diri Anda. Aku pernah loh di Tangerang adalah mau mengunjungi salah satu rumah kerabat lah ada. Aku juga gak kenal sebenarnya. Jadi itu kan kayak gang-gang kecil gitu kan. Itu tuh kita kayak set melewati jemuran dari Di gangnya? jemuran Iya, di gangnya. di gangnya dari jemuran ke satu jemuran lagi kayak banyak banget jemuran orang gitu mana masih pada basah gitu gitu terus Masih pada netes ya. udah netes udah gitu Ya, ya. bau ininya apa namanya molto Oh. dan juga kayak Molto tuh harum loh. iya tapi kan kayak Kayak Iya. masih kerasa banget nih kayak Iya. kayak lah baru diperes banget gitu kayak berasa jalan lewat tapi molto bagus. Ya. Molto wangi. molto wangi tapi kayak baru banget gitu kan habis dicelupin molto terus dijemur kayak masih ada baunya gitu kayak berasa lewat factory outlet. Ya jadi menurut kita ini lebih mengajarkan kepada etika si Ya. penjemur supaya menjemur bajunya pada tempatnya aja. Iya. Jangan di jalan. Iya dong. Jangan di tempat parkir juga dong. Dan jangan di pagar rumah orang lah walaupun Kok di pagar rumah orang? enggak tapi banyak itu kejadian kayak banyak orang-orang yang di TikTok, di IG tuh banyak yang curhat Rumah tetangga. Anjir, atau malu banget. di rumah tetangganya. Oke deh. Oke deh, sekian dulu mitos-mitos. Tunggu. Subscribe. Oke, jadi saya bingung mau ngomong apa jadi. Sekian dulu. Ya, jadi bagi kalian ini kan bisa diperdebatkan nih. Iya. Ya kan tentang mitos-mitos. Iya. Siapa tahu ada yang percaya mau komen, "Oh, ini kepercayaan gue," misalnya gitu. Ya, tapi sekali lagi kita tidak menjatuhkan atau make fun mitos-mitos yang tadi kita Ya. sebutkan atau mitos-mitos manapun enggak. Kita cuman kayak sharing aja gitu. Ya menertawakan kebodohan kita. Menertawakan pikiran. Menertawakan ketidaktahuan kita gitu. Iya, kayak gitu aja. Tapi kita tetap respect sama apapun mitos yang beredar di masyarakat. Ya. Sekali lagi, jangan tersinggung, jangan gimana-gimana. Jadi- Itu kita juga sama-sama Ya. orang Indonesia, itu mitos-mitos kita juga gitu kan. Let's agree to disagree.
Terakhir. Terakhir. Terakhir.